Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amihi dzahirah wal batinah wa asbagha alaina ni'amahu dzahirata wa batinah wa ma bina min nikmatin faminallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah kajian Al-Hikam yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah inayahnya. Kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita, sehingga dari pertemuan ke pertemuan Allah jadikan ilmu kita manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam bagian risalah, surat-surat pengarang kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah kepada para muridnya atau kepada para sahabatnya. Beliau menyatakan, in kanat ainul qalbi tanzuru annallaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqati. Artinya, jika mata hati itu memandang bahwa hanya Allah di dalam seluruh karunia-Nya itu, namun syariat menuntut agar seseorang berterima kasih kepada sesama manusia. Mata hati hanya melihat bahwa hanya Allah yang memberikan nikmat. Tapi syariat memerintahkan kita berterima kasih kepada manusia. Kajian ini sangat halus dalam perjalanan tauhid. Mengapa? Karena kita seringkali mengucapkan dengan lisan, ringan di lisan, namun belum tentu kita merasakan dengan hati. Kita mengatakan semua nikmat berasal dari Allah. Kita mengatakan Allah yang memberi rizki. Kita mengatakan Allah yang menyembuhkan. Kita mengatakan Allah yang menolong. Tapi ketika ada pertolongan itu lewat seseorang, hati kita sering berhenti pada orang tersebut. Ketika rizki datang melalui seseorang, kita melihat bahwa orang itu sebagai pemberi. Ketika kesembuhan datang melalui dokter, kita mengatakan, dokter yang menyembuhkan saya. Ketika pekerjaan kita ditolong oleh seseorang, kita mengatakan
Dia yang memberi pekerjaan kepada saya. Ketika kita dibantu oleh seorang teman, sampai-sampai kita mengatakan, untung ada dia. Kalimat-kalimat itu secara manusiawi mungkin biasa. Tapi bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah, salik sair kita ini, pejalan menuju Allah, ingin lebih dekat kepada Allah, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Sebab ada dua sebenarnya. Yang pertama, mata syariat itu hanya melihat yang kelihatan, mata kepala, basor ini. Sementara mata hati itu melihat musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab. Jadi kalau mata kepala melihat sebab, mata hati melihat musabbibul asbab. Dua-duanya mesti digunakan. Namun orang hanya menggunakan mata kepalanya, sehingga Allah singgung, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya yang buta itu bukan matanya, tetapi mata hatinya yang buta yang ada di dalam dada. Ini yang disebut dengan ainul qalbi, mata hati kita. Jadi ada dua sebab itu. Jadi ada dua perbedaan antara melihat sebab lewat mata kepala kita dan melihat musabbibul asbab yang menyebabkan sebab lewat mata hati kita. Ini yang harus kita asah. Islam mengajarkan sebab tetap kita hormati, tetapi hati jangan berhenti pada sebab. Manusia kita hargai, tetapi jangan sampai hati menggantung kepada manusia. Kita berterima kasih kepada manusia, tapi kita menyadari bahwa di balik tangan manusia itu ada tangan kekuasaan Allah. Inilah keindahan tauhid. Betapa indahnya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, semua nikmat itu datang dari Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang datang pada kalian, yang ada pada kalian, nikmat itu, maka dari Allah lah datangnya. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan sebagian nikmat dari Allah, sebagian dari manusia. Tidak. Allah mengatakan faminallah, maka dari Allah. Kita contohkan, kita punya rumah. Dari mana rumah kita itu? Kita bisa jawab, dari hasil bekerja. Tetapi siapa yang memberikan kemampuan bekerja? Allah. Siapa yang memberi kesehatan? Allah.
Siapa yang memberi kesempatan? Allah. Siapa yang mempertemukan kita dengan orang yang memberikan pekerjaan? Allah. Siapa yang menggerakkan hati orang itu? Allah. Siapa yang memberi kita kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan itu? Allah. Artinya, semakin orang itu memahami tauhid, semakin dia melihat, menyadari bahwa semua mata rantai sebab itu pada akhirnya kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah, tetapi kenapa syariat memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berterima kasih kepada manusia? Disinilah keindahan Islam. Islam tidak mengatakan kalau Allah yang memberi, jangan berterima kasih kepada manusia. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Siapa tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Lihatlah keseimbangannya. Hati kita berkata Allah yang memberi, tapi syariat berkata berterima kasihlah kepada manusia. Ini keseimbangan ajaran Islam. Mengapa? Karena manusia adalah sebab yang Allah gunakan untuk menyampaikan karunia-Nya kepada kita. Manusia adalah sebab yang Allah gunakan untuk menyampaikan karunia-Nya kepada kita. Dokter bukan Tuhan, tapi jangan karena dokter bukan Tuhan, kemudian orang berkata, saya tidak perlu berterima kasih kepada dokter. Obat bukan Tuhan, tapi jangan sampai karena obat itu bukan Tuhan, lalu orang membuang obat dan berkata Allah yang menyembuhkan. Islam tidak mengajarkan demikian. Allah yang menyembuhkan, dokter menjadi sebab, obat menjadi sebab, orang tua menjadi sebab, guru menjadi sebab, pekerjaan menjadi sebab, makan menjadi sebab, sahabat menjadi sebab. Allah menghadirkan sebab sekaligus menghadirkan akibat. Disinilah perintah syariat agar kita berterima kasih kepada manusia, rahasianya. Hanya saja jangan sampai mata kita ini berhenti pada sebab. Ini pelajaran besar Al-Hikam. Orang awam berkata sebab lalu hasil. Karena saya melakukan ini, maka berhasil. Orang yang mulai mengenal Allah melihat sebab Allah lalu hasil.
Dan orang yang sudah betul-betul dalam mengenal Allah, ma'rifatnya, dia akan mengatakan Allah yang menghasilkan sebab, lalu Allah yang menghadirkan akibat. Di sini indahnya ya. Contoh sederhananya, kita lapar, kita makan, perut kita kenyang. Orang awam akan berkata bahwa saya karena makan lalu kenyang. Kelihatannya sederhana, sering kita ucapkan dengan lisan kita. Tapi bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah, itu harus diperhatikan. Jadi seolah-olah makanan itu yang mengenyangkan dia. Tapi sebaliknya, orang mukmin berkata, saya makan sebagai sebab, tapi Allah lah yang memberikan kenyang. Kan itu beda-beda. Ada orang yang makan 1 piring kenyang, ada orang yang 3 piring tidak kenyang-kenyang. Jadi bukan dari makanannya. Ada yang makan durian 3 biji aja sudah ngulek. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam firman Allah, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah yang telah memberi makan dan minum kepada. Nabi Ibrahim tidak menolak sebab, tapi tidak menggantungkan hatinya pada sebab. Persoalan manusia saat ini bukan tidak boleh membutuhkan manusia. Manusia membutuhkan manusia itu adalah manusia. Tapi persoalannya adalah hati seseorang itu bergantung kepada manusia. Sehingga siapapun yang hatinya bergantung kepada manusia itu akan lelah, capek. Kenapa? Karena hari ini manusia bisa bantu, besok maaf, saya tidak bisa bantu. Hari ini orang memuji, besok bisa mencela. Itu manusia. Jadi betapa melelahkannya orang yang hatinya gantung kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bayangkan coba, ketika ada orang yang memberi uang ketika kita sedang kesulitan. Apa yang kita katakan? Terima kasih dan berhenti hanya di situ. Sering hati kita tidak melanjutkan. Seharusnya hati melanjutkan, engkau yang mengirimkan dia untuk. Ini sering dilupakan karena mata hati tidak menembus ke sana. Mata hati seharusnya melihat Allah. Lalu syariat mata kepala melihat manusia. Kenapa? Karena ini penyakit nanti orang menjilat orang lain jadi budak-budak manusia. Kalau enggak ada dia, saya tidak bisa makan. Astagfirullah. Untung ada dia, anak saya bisa kuliah. Itu blongkotan 100% ngomong seperti itu, hatinya juga ngomong begitu. Ini kalimat yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu membawa problem, membawa masalah dalam perjalanan tauhid kita, mengesahkan Allah.
Kalau ada orang yang bilang saya kebetulan lewat, tidak ada kebetulan dalam kerajaan Allah. Kebetulan lewat nyumbang renovasi masjid. Itu kebetulan Bapak itu lewat, lalu kalau kita sudah ngaji hikam, jangan pernah menyatakan kebetulan. Karena tidak pernah ada sesuatu yang terjadi kecuali semuanya atas izin Allah. Di sini indahnya bantuan, pertolongan sampai itu dengan izin Allah. Karena itu kita berterima kasih dengan manusia lewat lisan, maka kita bersyukur hati kita kepada Allah. Ada dua syukur kita. Syukur lisan kita mengucapkan terima kasih, bahkan di hadis menyatakan jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau. Jadi kalau ada di grup orangnya jazakallah, kamu, kaknya itu kamu. Tapi kalau orangnya tidak ada di grup, jazahullah, dia. Pakai hu, itu kata ganti. Kalau kita ingin lebih bukan hanya pada dia yang ada di grup, tapi juga mudah-mudahan keluarganya, jazakumullah khair. Karena selama ini orang Arab-Araban. Kalau laki-laki jazakallah, kalau ada di grup, kalau perempuan jazakillah, kalau enggak ada jazakallah, pakai H. Kalau laki-laki kata gantinya hu, jazahul. Atau kita nyatakan mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Ini adalah puncak pujian kita kepada manusia. Doa yang terbaik kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat dalam kehidupan yang paling dekat. Orang tua yang melahirkan kita ibu, yang membesarkan kita orang tua, yang menyekolahkan kita orang tua. Tapi apakah kita boleh berkata, semuanya ini kan yang nyiptakan Allah, jadi saya tidak punya utang sama orang. Jangan-jangan anak yang durhaka itu begitu. Walah nggak paham itu, Pak. Justru Allah memerintahkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tauhidnya dikedepankan. Alla ta'budu illa iyyah. Hanya kepadanya kamu menyembah. Lalu setelah itu wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada manusia. Artinya orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah, maka dia berterima kasih kepada manusia. Dua, jangan sampai berhenti pada salah satunya. Ada orang yang hanya pada Allah saja, tapi lupa kepada manusia. Jangan jadikan alasan saya tauhid kepada Allah karena itu saya tidak mau berterima kasih kepada orang. Itu bukan tauhid, itu kesombongan, memakai topeng agama. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, terhadap orang-orang yang menolong kita, membantu kita, kita jangan abaikan. Kita ingat, kita perhatikan orang yang pernah mendoakan kita. Itu namanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Guru mengajarkan, tapi Allah yang memberikan ilmu. Mengapa demikian? Karena ada dua orang yang belajar pada satu guru, yang satu susah terbuka hatinya, sementara yang satu lagi terbuka. Orang sama-sama hadir di majelis ilmu, ada yang hatinya terbuka, ada yang hatinya tertutup. Dalam Islam, ilmu itu bukan sekedar transfer pengetahuan dari manusia ke manusia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian. Artinya kita ketika duduk memohon kepada Allah sambil membukakan hati kita, mudah-mudahan Allah bukakan agar ilmu sekecil apapun menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mengubah kehidupan kita menjadi kita lebih baik lagi daripada sebelum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah yang membuka pemahaman, dan seorang guru pun ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Pak Guru, terima kasih dosen Pak dosen, kita nyatakan jangan berhenti kepada manusia, tapi hatinya. Kalau Allah tidak kirimkan seorang guru, maka tidak mungkin. Allah sudah jadikan guru itu menjadi sebab tersampaikannya ilmu dari Allah. Ya, ini ilmu kehidupan. Dan nanti bagi orang yang memberi, maka ketika dia memberi pun adalah ini titipan dari Allah. Ketika dia melupakan Allah, maka dia akan ujub sombong. Karena dia memberi, hanya melihat tangan, tapi dia tidak melihat hakikat. Ainul qalbi, mata hatinya tidak melihat bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala yang ada nikmat padamu itu, kalian semua itu berasal dari Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang bukan berasal dari Allah. Lalu Allah lewatkan lewat makhluk ini. Kayak itu ada cerita bahwa ada seseorang ketika mengkuliahkan anaknya, masih kuliah belum selesai, itu rizkinya ya Allah. Tapi ketika selesai itu rizkinya berkurang. Oh, ternyata waktu kuliah itu adalah rizki anak yang dititipkan pada orang tua. Kalau sekarang anaknya sudah selesai, sudah bekerja, dia ngomong sama istrinya, iya mah, waktu itu makan si AA sama si dedeknya belum kerja, masih kuliah. Alhamdulillah rizkinya ada. Tapi saat ini rizki kita tinggal sekian karena memang kita tidak dititipkan lagi untuk menafkahi anak-anak kita. Karena mereka sudah bekerja. Itu orang yang belajar tauhid. Ada jamaah yang datang kepada saya, ngomong seperti itu luar biasa kata saya. Jadi ingat pengajian Al-Hikam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikan semua ini sebab, tapi Allah yang musabbibul asbab. Jangan sampai kita menyakiti orang yang menjadi sebab kebaikan kita. Karena Allah telah tunjuk dia yang menjadikan sebab sampainya karunia Allah kepada kita. Apapun karunianya. Apa rizki, apa pekerjaan,
ilmu, maka kita harus baik. Cuma jangan merasa hutang kita, hati kita hutang, hati kita gantung kepada manusia. Apalagi ketika membaiki dia takut kalau tidak baik nanti kebaikannya terputus. Wah, ini sudah lelah hati manusia. Itu merdeka. Kita tidak dijajah oleh manusia, kita tidak menjadi abdun manusia, hamba manusia, kita tidak menjadi abdul hawa, abdul butun, tapi kita menjadi Abdullah. Kita bukan menjadi hamba hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita juga di bulan Maulid ya, saat ini ada nama yang indah, satu nama yang ketika disebut nama itu lisan kita spontan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut nama manusia yang belum pernah kita jumpai wajah, tapi kita berharap berjumpa dengannya. Kita menyebut manusia yang belum pernah berjabat tangan dengan kita, tapi kita berharap suatu hari nanti tangannya menggandeng tangan kita menuju telaga Al-Kautsar. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wujud maulid kita hubungkan dengan hikmah ini. Kita bukan sekedar banyak membaca selawat, tapi juga kita wujudkan dengan akhlak. Karena apa artinya orang banyak belajar agama, tapi lisannya menyakiti? Apa artinya rajin beribadah, tetapi tetangganya tidak merasa aman? Apa artinya orang banyak membaca selawat dengan lisan, tapi justru keluarganya takut kepada kemarahannya? Inikah orang yang berselawat kepada manusia agung, yang akhlaknya mulia? Sering orang merasa cukup maulid Nabi dengan banyak berselawat. Itu benar, tapi lanjutkan mengikuti akhlak, mengikuti tuntunan Nabi. Karena cinta itu ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka cintailah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta kita kepada Rasulullah agar suatu saat kita digandeng tangannya oleh Rasul, kita disatukan dalam perkumpulan Rasul, golongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Jangan berhenti pada salah satunya. Mata hati melihat Allah, hanya Allah sang pemberi nikmat. Tapi syariat mata kepala berterima kasih kepada manusia. Bahwa datangnya sesuatu lewat dia, tapi tidak pernah akan datang sesuatu itu kepada kita lewat dia kecuali adalah Allah yang mengizinkan.
Inilah hikam yang luar biasa yang sangat dalam perjalanan tauhid kita ini. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan membuktikan kita berterima kasih kepada manusia. Dan kita juga menjadi orang yang berterima kasih kepada manusia, tapi hati kita penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa setelah ngaji kitab Al-Hikam